Oke, baik. Saya sapa dulu kita semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pagi, Pak. pagi, Pak. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara kita, yaitu acara diskusi mengenai panduan skripsi dan apa kendala-kendala selama menjalani skripsi beberapa bulan ini, gitu ya. Jadi hari ini yang hadir di Zoom ini hanya saya, gitu ya, karena apa kita manajemen kita yang lain sedang ada acara inaugurasi di lantai 7 di Gedung Pelita Nusantara Kampus Medan. Kemudian, oke, jadi sebagai pembuka gitu ya, tadi sudah saya bagikan lagu-lagu penyemangat buat kita gitu ya, di mana yang namanya skripsi ini banyak suka dukanya gitu ya, banyak suka dukanya. Jadi sebelum saya berdiskusi dengan kita, sebelum saya jelaskan panduan-panduan skripsi, kan gitu ya, bahwa saya berbagi pengalaman dulu tentang skripsi ya. Yang pertama, gitu ya, mungkin kita semua sudah pernah ada yang skripsi, mungkin ada yang belum. Kalau saya gitu ya, saya sudah berapa kali skripsi ya? Sudah 4 kali gitu ya. Diploma 1, diploma 3, S1 dan S2. Sudah 4 kali saya gitu ya. Jadi suka dukanya menjumpai dosen pembimbing itu saya sudah cukup apa ya, sudah cukup terlatih gitu ya. Kan gitu ya. Mungkin waktu diploma 1 tidak begitu susah saya rasa karena namanya diploma 1 ini memang dibimbing betul gitu ya, diarahkan betul, masih dibantu 80% masih dibantu dosen pembimbing pembuatannya. Kemudian, namun ketika D3 dan S1 yang lebih parah itu S1 gitu ya. Ya. Jadi kalau S1 dulu proses pembimbingan saya luar biasa loh gitu dia. Apalagi di masa saya itu dulu menjumpai dosen itu di mana-mana gitu dia. Kadang dia ke rumah, ya, kadang di sana, kadang di sini. Pokoknya kalau kita hubungi terserah dia mau jumpai di mana. Dan kalau mau jumpai dia nggak boleh tangan kosong gitu dia. Kalau dibilangnya datang ke rumah, maka ya minimal buah atau makanan lah yang harus kita bawa ke rumah. Kalau tangan kosong kita ke rumah, habislah. Tidak hanya skripsi yang dicoreti, kita pun dimaki-maki gitu ya. Kemudian itu 2 T1. Yang lebih parahnya lagi selama saya S1 dulu, bimbingan skripsi itu kertas saya itu, ini saya tunjuk misalnya kertas ini ya. Jadi buat kita juga pelajaran ini kertas, gitu ya. Nampak ya? Nggak nampak ya kertasnya ya. Misalnya ini ya. Ini pinggirannya ini nggak boleh ada yang peot, gitu ya. Pinggiran kertas itu nggak ada boleh yang peot, gitu ya. Ini nggak boleh ada yang peot, gitu ya. Kalau peot itu langsung dikoyak, gitu dia. Ya, karena langsung dibilang, gitu ya. Bayangkan karya ilmiah seperti ini aja yang susah otak kita mengerjakan, tidak kamu hargai bentuk kertasnya, gitu ya. Suka-suka kita bawa, gitu ya. Jadi ini pembelajaran juga buat kita, gitu ya, buat mahasiswa. Skripsi itu kalau boleh kita pakai map lah gitu ya, pakai map yang plastik itu. Jadi jangan sampai kejadian seperti yang waktu kita PKL atau KP datang bawa ke apa laporan PKL udah basah separuh, kena hujan Pak gitu dia. Itu pembelajaran sama kita gitu. Skripsi nggak boleh seperti itu dia. Ya, silakan kita beli lah tempat yang apa itulah tempat map plastik itu sehingga mau hujan gitu ya kan, mau terjatuh gitu dia ya, mau kayak mana pun kita buat di tas dia tetap rapi gitu dia. Ini enggak gitu ya. Yang parahnya perempuan pula tampilannya lebih parah gitu ya kan. Datang kertasnya seperti apa? Seperti diremuk-remuk kertas itu. Ini Pak skripsi saya gitu ya. Jadi kita hargailah itu. Kalau saya dulu D1 itu sudah dikoyak-koyak itu. Itu dia ya. Jadi jangankan dulu diperiksa dari tampilan skripsi kita dilihat bagus tidaknya itu langsung dilihat, oh ini nggak menghargai skripsi ini langsung campakkan buat yang baru print lagi gitu ya. Jadi buat kita itu diperhatikan, apalagi sekarang musim hujan, jangan nanti pada saat bimbingan kita bawa rupanya belakangnya sudah basah gitu ya. Kita pikir Pak tasku tadi sudah kuplastiki, iya gitu dia ya. Tidak hanya tas yang diplastiki, skripsinya pun diplastiki gitu. Oke, nah itu dia. Kalau S2 jangan ditanya lah. Kalau S2 sudah pasti sulit kali gitu ya. Ya, jadi S1 saya pun sudah sulit, S2 apalagi gitu ya. Oke, nah jadi yang mau saya apakan, diskusikan pertama dulu sini, sebelum kita nanti masuk sesi tanya jawab, saya kasih tahu dulu mengenai panduan. Ternyata masih banyak kita tidak bisa memahami panduan itu gitu dia. Ya, jadi saya share screen aja lah, biar cepat aja kita gitu ya bagaimana panduan ini. Namun sebelum ke panduan, saya buat dulu dalam bentuk slide, biar saya kasih tahu dulu yang mana bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Ya, oke, ini dia saya share.
Oke, coba diperhatikan apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita perhatikan yang pertama ini ya. Jadi kita jumlah yang mengikuti skripsi ini untuk teknik informatika itu ada sebanyak 198 orang. Itu teknik informatika ya. Namun yang sampai saat ini masih mengajukan judul itu baru 180 orang. Masih ada teman-teman kita 16 orang lagi yang belum mengajukan judul. Kan dia, ini perlu disampaikan sama kawan kita, jangan terlena, jangan dipikir tidak ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Kan dia, jadi sampaikan kepada mereka bahwa paling cepat ini, paling lama ini sebelum libur Desember ini, semua judul yang 16 ini harus diajukan. Kalau tidak, maka mereka ini akan mengikuti skripsi di tahun depan. Gitu ya. Jadi kita tidak kasih dispensasi di Januari baru mengajukan judul, tidak bisa. Ini sampai Desember ini. Lewat Desember ini tidak mengajukan judul, berarti judulnya bagi dia mengajukan judul nanti di Januari itu untuk skripsi tahun depan. Jadi dia skripsi tahun depan berarti wisudanya juga tahun depan. Oke, ini teknologi informasi masih ada yang belum, TRKJ juga masih ada yang belum, kalau manajemen informatika sudah semuanya. Jadi total yang akan wisuda tahun depan itu kita semua itu nanti ditargetkan 241. Kami manajemen dan juga pembimbing sudah sepakat pada saat sosialisasi panduan skripsi ini pada tanggal Pada tanggal 30 November semalam, gitu ya. Target kami bahwa seluruh mahasiswa yang 241 orang ini wajib diwisuda nanti tahun depan. Bagaimana caranya? Itu juga berkat diskusi kita hari ini. Kemudian, jadi 241 orang termasuk kita yang hadir pada hari ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini keterangan waktu ya, waktu pelaksanaan bimbingan coba di CSK kalian nanti. Jangan nanti kalian terkejut tiba-tiba pembimbing kalian tidak mau lagi membimbing kalian karena sudah habis masa waktunya. Di SK pembimbing itu November sampai Juni aja, di SK pembimbing yang diberikan sama kalian. Jadi hati-hati nanti ketika bulan 7 nanti, dosen pembimbingnya nggak mau lagi membimbing, karena kenapa? SK-nya sudah habis, gitu dia. Jadi kita pastikan bahwa semua kita, gitu ya, terutama yang sudah hadir ini, karena dia, dipastikan bulan paling lama ini kita kasih dispensasi nanti sampai bulan Juli lah. Ya, sampai bulan Juli, sampai bulan Juli, semua kita sudah selesai. Karena kalau sudah selesai, ini dia ya akan diberikan opsi melanjutkan pembimbingan oleh dosen yang sama atau diambil alih oleh Kaprodi gitu dia ya. Kalau sudah diambil alih oleh Kaprodi, maka seperti apapun proses pembimbinganmu, maka Kaprodi itu ya namanya Kaprodi ya, kerjaannya banyak gitu ya. Jadi acuh tidak acuh nanti sama kamu gitu dia. Jadi untuk itu silakan bangun komunikasi yang baik gitu ya. Silakan jalin kerjasama yang baik dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Jangan cuek gitu ya, dan jangan pernah tidak menghubungi ya dosen pembimbingnya, karena masa bimbingan kita ini hanya sampai Juni. Seperti SK yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Ya. Oke, nanti untuk diskusi nanti di akhir saja. Jadi ini saya jelaskan aja dulu ya. Oke, kemudian ini dia waktu-waktunya. Coba perhatikan ini waktu-waktunya, gitu ya. Jadi Pak, ya ini dia waktunya sudah selesai. Kita sekarang posisinya di sini, November sampai Januari. Ingat ya, kita bimbingan itu sampai seminar proposal hanya sampai bab 3. Ya, mana tahu nanti dosen pembimbingnya ada yang lupa, sampaikan aja, gitu ya, bahwa kita hanya sampai bab 3 sudah bisa seminar proposal. Ya, sudah bab 3 selesai. Jadi kali ini kalau saya dengar-dengar di antara kita sudah ada yang sampai bab 2. Itu sudah bagus ya. Berarti selesaikan aja bab 2 kita di Desember ini gitu ya kan. Bila perlu sampai Desember ini selesai bab 3 sehingga nanti di Januari masuk kita kuliah sudah bisa mendaftar untuk seminar proposal. Gitu ya. Jadi di sini dia ini target kita di Februari sudah ada yang mengikuti seminar proposal. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti seminar proposal gitu ya. Jadi sekedar informasi sama kita bahwa gitu ya, jangan takut ya soal seminar proposal ini. Di seminar proposal ya, ingat, di seminar proposal tidak ada penilaian. Ya, di seminar proposal itu tidak ada penilaian dan tidak ada gagal seminar proposal gitu ya. Jadi jangan pula kita berpikir bahwa nanti aku gagal seminar proposal, tidak ada. Jadi di seminar proposal itu ya, kita ada di ruangan, nanti 1 orang notulen, baru 2 orang sebagai pembanding.
Namanya membanding. Mereka akan mengecek skripsi kita ini sudah layakkah untuk dilanjutkan dan sudah sesuaikah judul dengan isi atau sudah sesuaikah isi dengan judulnya. Jika nanti di situ ketika dosen pembimbing mengatakan bahwa ternyata judul kamu tidak sejalan dengan isinya, maka nanti dosen pembanding akan mengasih opsi apakah judulnya diperbaiki atau isinya diperbaiki. Seperti itu dia. Jadi jangan kemana-mana dulu pemikiran kita bahwa seminar proposal itu menakutkan. Tidak. Di seminar proposal itu tidak ada yang menakutkan. Karena di situ karena kan kita sudah bimbingan nih sama dosen pembimbing kita. Kita sudah bimbingan bab 1, kita sudah bimbingan bab 2, kita sudah bimbingan bab 3. Sekarang bab 1, bab 3 ini kita akan mau ajukan ke pembanding. Sudah layak nggak yang kita kerjakan bab 1 sampai bab 4? Sorry, bab 1 sampai bab 3. Maka kalau ada yang salah, di situ akan diluruskan. Seperti itu dia. Jadi dalam kata lain, seminar proposal itu dia memastikan bahwa skripsi ini sesuai antara judul dan isi. Jadi nanti di situ lebih banyak dikasih solusi. Contoh nih, nanti dicek latar belakang masalah kamu ini belum kuat, masalahnya apa gitu dia. Baru ditanya, ini sepertinya masalah yang kamu buat ini tidak masalah ini gitu dia. Jadi nanti di situ dikasih solusi-solusi lah. Jadi nggak usah takut gitu dia. Ya, jadi target kita pastikan bahwa semua kita bisa mengikuti seminar proposal tanpa ada yang merasa ketakutan gitu dia. Nggak perlu takut gitu dia. Nah, kalau nanti dikatakan bahwa selesai nanti seminar proposal, nanti kita dikasih ada. Pada saat kita seminar proposal itu, dosen akan mencatat apa yang harus kamu perbaiki dari skripsi kamu atau tugas akhir. Nah, kalau sudah selesai itu nanti, selesai seminar proposal, akan diberikan sama kamu berita acara seminar proposal, nanti kamu mengikuti itu, perbaikilah skripsimu sesuai dengan berita acara itu. Kalau sudah selesai, ketika dosen pembanding mengasih, barulah dikerjakan bab 4, bab 5, dan bab 6. Selesai bab 5 dan bab 6, maka sudah bisa mengajukan diri ujian meja hijau. Di ujian meja hijau itulah baru ada sesi tanya jawab. Kan dia? Dan di ujian meja hijau itulah nanti kita di situ ada penilaian. Dan di ujian meja hijau itulah ada istilah lulus dan tidak lulus. Ya. Jadi untuk mencapai meja hijau itu kita masih melewati seminar proposal. Yang pasti kalau kita ikuti saran dari pembanding ketika seminar proposal, di ujian meja hijau kita kemungkinan besar tidak sulit gitu ya, tidak sulit gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, dengan bos menakutkan kali. Oke, nah itu dia untuk mengenai seminar proposal dan UMH. Jadi jangan perlu ditakutkan kali gitu ya, dan jangan merasa bahwa aduh aku nggak mau lah seminar proposal, menakutkan, tidak gitu ya. Justru kita harus cepat-cepat seminar proposal biar tahu kita yang kita kerjakan ini sudah benar apa belum. Ya, karena kenapa gitu ya? Karena dosen pembimbing kita kan hanya 1 orang gitu ya. Jadi kalau nanti datang dua orang dosen pembanding kan sudah jadi 3 orang apa kita? Mentor kita. 1 dosen pembimbing kita, 2 orang sebagai pembanding kita. Jadi nanti dosen pembimbing kita selalu mengarahkan, maka dosen pembanding akan melihat yang sudah diarahkan dosen pembimbingnya sudah benar apa belum. Seperti itu ya. Jadi yang pasti tidak ada yang sulit gitu ya selama skripsi gitu ya. Kalau kita masih mengerjakannya. Oke, nah selanjutnya ini dia untuk Maret sampai Juli ini menyelesaikan seluruh skripsi dan program gitu ya. Jadi kita di sini harapan saya selalu gitu ya. Dan saya berharap kepada kita gitu ya. Jangan pernah dulu berpikir bahwa skripsi ini langsung dibuatkan orang ya. Jadi jangan langsung dibuatkan orang, jangan pusing gitu ya, jangan langsung aku tidak bisa mengerjakan skripsi, jangan gitu ya. Referensi kita banyak, contoh-contohnya banyak gitu dia, ya. Dan seperlu saya sampaikan bahwa untuk mengerjakan mengerjakan skripsi ini, satu pesan saya buat kita gitu ya. Yang pertama adalah jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Yang kedua, jangan pelit sama kawannya. Ya, jangan pelit sama kawan. Jangan mentang-mentang kamu sudah ACC bab 1, kamu tidak mau bantu kawanmu yang belum ACC bab 1. Jangan. Semakin banyak kamu bantu orang, ingatlah, kamu akan semakin banyak menguasai skripsi. Semakin banyak kamu kuasai skripsi, maka kamu akan semakin percaya diri ketika seminar proposal dan ujian meja hijau. Seperti itu dia. Kan gitu ya. Jadi di skripsi ini kita suka duka di sini harus bisa kita rasakan. Kalau kata orang menangis darah katanya iya gitu dia. Ya, tapi jangan sampai stres lah.
dan jangan sampai kena asam lambung kita gara-gara skripsi ini, gitu dia. Ya, jadi waktu kita kan cukup panjang ini, panjang sebenarnya jadi ya. Karena kenapa? November udah selesai, Desember ini, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Juni, dispensasi 1 bulan Juli. Kita punya 8 bulan loh. 1 jam aja 1 hari kita buka skripsi kita, 1 jam dapatnya cuma 1 paragraf, nggak apa-apa. 1 hari 1 paragraf, 1 hari 1 paragraf, 1 hari 1 paragraf, yakinlah saya pasti siap. Itu dia. Ya, maksudnya 1 paragraf kami ketik ulang, nggak usah ketik ulang gitu dia. Sekarang untuk buat skripsi tidak harus ketik ulang dari awal gitu dia. Jadi boleh kita ambil referensi kita sebanyak-banyaknya yang sejenis dengan judul kita. Kita ambil 1 kalimat dari referensi A, kita ambil 1 kalimat dari referensi B, seperti itu dia. Pandai-pandai kita lah gitu dia. Ya, satu hal lagi, jalin kerjasama dengan kawan-kawan. Ini mumpung kita masih kuliah, ini enak nih. Yang kuliah sore gitu ya kan, pulang jam 8:30 gitu ya. Sampaikan aja, langsung pulang atau enggak kita ini. Tapi sekarang kayaknya lagi rawan pula begel di pakamnya gitu ya. Ya kan, enggak boleh malam-malam kali pulang. Nah, kalaupun tidak boleh malam-malam kali pulang, boleh aja seperti ini dia, apa namanya? Jalin komunikasi yang baik dengan kawan. Kawan, aku nggak ngerti lah bab 1 ini. Zoom kita yuk gitu. Silakan 30 menit Zoom pun nggak apa-apa. Di bab 1 ini kamu isinya apa gitu dia. Share screen lah dulu skripsimu. Oh gitu isinya ya, gitu seperti itu dia. Pokoknya bangunlah kerjasama yang baik sama kawan-kawan. Semakin banyak kamu bekerja sama kawan-kawanmu, semakin banyak skripsi selesai kamu buat. Gitu ya. Mahasiswa yang pagi kalau boleh selesai kuliah pagi, jangan langsung pulang gitu dia. Apalagi kita yang di Pakem kan. Di situ kan ada meja-meja kita. Di situ aja dulu, ayo dulu yuk. Kita selesaikan dulu target kita kali ini, selesai dulu latar belakang masalah. Nanti kalau rumusan masalah, ya baru batasan masalah, tujuan dan manfaat, itu kan gampang gitu. Sama ya semua punya kita gitu ya. Yang penting latar belakang masalah selesai gitu. Seperti itu ya. Itu untuk skripsi. Jadi jangan pelit gitu ya. Karena baru-baru ini ada mahasiswa, salah satu mahasiswa ini dia tidak diikut wisuda dan belum UMH. Jadi dia UMH setelah wisuda. Ya, saya tanya sama dia, kenapa kamu lama? Dia menangis. Kenapa kamu menangis? Gini Pak, waktu saya ngerjakan bab 1, bab 2, bab 3, selesai bab 3 Pak, masuk bab 4, laptop saya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Data saya hilang semua Pak. Dan ketika saya minta tolong sama kawan-kawan saya, nggak ada kawan saya yang mau menolong saya Pak. Jadi dia menangis terseduh-seduh karena nggak ada kawannya yang mau menolong dia. Itu dia ya. Jadi buat kalian jangan sampai seperti itu gitu dia. Kalau bisa dibantu kawannya bantu. Kalau bisa 1 laptop 2 orang silakan gitu dia. Ya, itu perbuatan baik kita itu sekecil apapun yang kita lakukan itu akan diingat kawan-kawan kita yang pernah dibantu gitu dia. Ya, jangan pelit-pelit kita cek kawan-kawan kita gitu dia. Ya, jangan sampai kita di wisuda dia belum gitu. Kan sedih ya, gitu ya. Bayangkan kita semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersama. Tapi wisuda nggak sama kita, kan sedih itu. Itu dia ya. Dan bayangkan lagi kalau sempat, memang kamu di wisuda, tapi tahun depan kan kadang lagi kawan-kawanmu di situ. Udah beda dia momennya gitu dia. Beda apanya, taste-nya beda gitu. Jadi silakan dibantu kawan-kawannya. Gitu, ya. Oke, nah saya lanjut. Baru di April sampai Agustus ini ujian pelaksanaan meja hijau. Jadi target kami termasuk target saya sebagai ketua program studi, target saya adalah di Agustus kita sudah selesai semua. Tidak ada yang tidak selesai gitu dia. Ya, jadi jangan nanti kita seperti anak yang hilang gitu dia. Mana si Anu? Iya, sudah dihubungi. Oke, coba dulu pegawai Pakam, hubungi dulu si Anu gitu dia. Jadi kita ini seperti induk kehilangan anak gitu dia. Ya, dicari-cari di mana ini, handphone pun tak aktif gitu ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika rajin pegawai menanyakan kayak mana skripsimu, dimarahin pula. Ibu sibuk kali menanyakan skripsi, kalau bisa kerjakan. Gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena kan banyak nanti orang yang peduli sama kamu. Ya, oke. Dan kemudian kita targetkan nanti rencana kita nanti Oktober kita sudah wisuda. Di sini belum dibuat tanggalnya. Nah, itu dia. Jadi lebih cepat lebih bagus gitu ya. Karena biasanya kalau ada buka penerimaan untuk pegawai ASN, pegawai negeri sipil, biasanya itu di November. Jadi kita harapkan kalau Oktober kita sudah selesai wisuda, sehingga ijazah kita sudah bisa kita pakai untuk melamar pegawai negeri sipil di November gitu. Seperti itu target kita ya. Jadi untuk itu, mari kita kerjasama dengan baik gitu ya. Silakan serius mengerjakan skripsinya.
Ya, tidak bisa satu hari mengerjakan skripsi 1 jam 1 hari, gitu dia. Ya, pulang kuliah kita sampai di rumah jam 9, kita sempatkan istirahat dulu sebentar jam 10, jam 10 sampai jam 11 kita buka sebentar aja, gitu dia. Ya, ngantuk Pak, tahankan aja 1 jam aja, gitu dia. Minimal selesai 1 paragraf, gitu dia. Sehingga bisa kita lanjut lagi besok seperti itu. Ya, kemudian ini laporan skripsi disusun dengan urutan, ini urutan kita ya. Berarti untuk urutan penjilitan, ya, seminar proposal ini sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pernyataan keaslian, kata pengantar, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini nanti ketika kita mengajukan seminar proposal, ini wajib dibuat, gitu ya, dan dinyatakan nanti di depan sebelum kita masuk ke bagian inti. Ya. Nah, ini dia yang perlu kita samakan pemahaman kita samakan persepsi kita, gitu ya, bahwa untuk tahun ini panduannya berbeda dengan skripsi tahun sebelumnya. Di mana kalau tahun sebelumnya kan kita buat dia bab I, bab I2, bab I3, bab I4, bab I Romawi 5, gitu ya, bab Romawi 6. Maka untuk tahun ini semua sudah berubah. Jadi bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pakai angka ya. Jadi nanti dicek skripsi kita masing-masing, ya, jangan ada lagi yang pakai Romawi. Jadi ya, jadi semua bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian isinya ada yang berubah. Yang berubah itu di mana? Yang berubah itu di bab 5 dan bab 6. Ya, di mana kalau yang lama di bab 5 itu adalah implementasi sistem. Bab 6 kesimpulan dan saran. Maka untuk skripsi kita tahun ini adalah bab 5-nya hasil dan pembahasan, bab 6-nya penutup. Itu yang berbeda ya. Ini untuk program S1 dengan metode. Jadi judul skripsi kita yang pakai metode, inilah isinya, bab 6. Tapi kalau mana tahu ada skripsi kita yang tidak pakai metode, yang menciptakan alat atau menciptakan sesuatu, maka isinya seperti ini. Atau yang kita D3. Ya, yang kita D3 isinya sampai 5 aja. Pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan, hasil dan pembahasan, baru penutup. Ini kita bagi yang tidak punya metode. Tapi kalau kita punya metode, kita ada 6 bab. Jadi ada tambahan itu metodologi penelitian. Oke, kemudian bagian penutup, ini urutannya nanti, daftar pustaka, daftar riwayat hidup, kemudian lembar kendali bimbingan, surat keputusan dosen pembimbing. Jadi kepada kita yang sudah dapat SK pembimbing atau SK dosen pembimbing, SK-nya itu disimpan baik-baik. Karena nanti ketika kita menjilid, maka SK ini akan dilampirkan di situ. Jadi jangan nanti ditanya bahwa mana SK pembimbingmu? Di mana Pak, udah hilang gitu dia. Udah ditaruh bungkus cabai gitu ya. Jangan. Ya. Jadi SK ini apa? Kemudian lembar kendali bimbingan gitu ya. Baru daftar riwayat hidup ini nanti dibuatkan gitu. Oke. Nah, itulah dia kira-kira untuk apa? Bagian inti daripada skripsi kita. Ini bagian awal, ini bagian intinya, kemudian ini bagian salah ini ya. Bukan ini bagian akhir ini. Ya, ini bagian awal, ini bagian inti, ini bagian ini bagian akhir. Tadi ini masih inti untuk apa ya? Yang tidak ada apa ya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Selanjutnya ini untuk bab 1. Isinya apa gitu ya. Nah, biar seragam kita karena kebetulan kita ada yang sudah bab 1 sekarang mengerjakan ya. Bahkan sudah ada yang ACC bab 1. Bagi yang belum ACC bab 1, ini urutannya ya. Ini urutannya. Paragraf pertama narasinya itu adalah ya, narasinya lah sampaikan dulu secara umum teknologi komputer itu seperti apa. Ya, sampaikan aja teknologi informatika adalah ini sudah berkembang saatnya ini. Di mana teknologi saat ini tidak hanya diperankan atau tidak hanya digunakan kepada instansi-instansi pemerintahan atau instansi pendidikan. Namun bisa juga untuk instansi seperti ini nih. Sampaikan itulah di paragraf pertama. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke paragraf kedua, ini objek penelitiannya. Jadi kalau boleh di bab 2 ini sampaikan dulu penelitianmu itu di mana. Misalnya PT di apa? Misalnya Rumah Sakit Grand Med, sampaikan aja. Rumah Sakit Grand Med adalah salah satu rumah sakit yang terdapat di Lubuk Pakam, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit terbesar Lubuk Pakam. Ya, ini. Baru sampaikan. Sampaikanlah yang menjadi apa masalah di situ. Maka yang menjadi permasalahan dalam Rumah Sakit Grand Med inilah ini. Seperti itu dia. Sampaikanlah masalah. Jadi di paragraf kedua ini objek dan masalah yang dihadapinya gitu dia. Ya, di paragraf kedua atau tambahkan di bab 3 atau di paragraf kedua hanya yang berkaitan dengan judulmu atau yang berkaitan dengan objek kita,
di PT apa, di sekolah mana, di kantor apa, gitu ya. Sampaikan sepintas kantor kita itu mengenai apa. Kalau sudah kita sampaikan sepintas mengenai kantor kita itu, di paragraf ketiganya jelaskan masalahnya apa. Ya kan? Apa yang masalah yang terjadi di situ gitu. Jangan nanti kita buat ya kan, kita buat latar belakang masalah, namun setelah dibaca-baca nggak ada masalah gitu dia. Nah, kalau nggak ada masalah bukan latar belakang masalah namanya gitu dia. Ya, sampaikan apa yang menjadi masalah. Masalahnya itu apa? Yaitu berkaitan dengan judulmu tadi gitu dia. Kalau judul kita misalnya sistem pendukung keputusan, penentuan pegawai terbaik, pertanyaannya adalah sudah ada nggak pemilihan pegawai terbaik di situ? Kalau sudah ada, apa rupanya masalahnya? Kalau belum ada, kenapa harus dibuat gitu dia? Seperti itu di paragraf ketiga ini. Nah, kalau sudah masuk ke paragraf 4, di sini tambahkan sedikit referensi yang berkaitan dengan judulmu, karena di bab 2 nggak ada apa, tinjauan pustaka. Jadi di bab 4 ini sampaikan, menurut penelitian Sianu mengenai sistem pendukung keputusan pegawai terbaik menggunakan metode ini, bahwa dia menggunakan ini. Jadi di paragraf keempat ini sampaikan pembanding dengan judul-judul skripsi terdahulu. Ya, minimal 3. Ya, 3 peneliti gitu ya. Misalnya peneliti Pak Dijon, peneliti Pak Bosker, peneliti Bu Murni gitu. Berarti ada 3 orang penelitian yang kamu bandingkan di bab 1 ini. Nah, kalau sudah kamu bandingkan, baru masuklah paragraf terakhir, sampaikan apa alasan pemilihan judulnya. Seperti itu kira-kira di latar belakang masalah ini. Oke ya? Paham sampai sini ya? Paham, Pak. Ya. Paham. Oke. Nah, sebelum kita Paham, Pak. bertanya aja dulu, ada nggak yang ditanya di sini? Pak, saya mau tanya. Silakan Sekteria. Pak, yang maksud Bapak di paragraf keempat itu gimana, Pak? Saya belum mengerti, Pak. Di paragraf keempat ini gitu ya, di sini dibuatkan peneliti terdahulu gitu dia ya. Peneliti terdahulu itu misalkan seperti ini. Judul kita apa? Judul kita misalnya sistem pendukung keputusan gitu ya. Contoh nih. Biar saya apa ya? Saya buka aja misalkan ini. Oke. Biar kelihatan ya. Ada nggak kita yang membuat itu? Mahasiswa. Nanti bisa kamu lihat contoh-contoh skripsi yang sudah ada, gitu ya. Oke. Ini saya apakan dulu. Nih. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Jadi di sini dia sampaikan dulu paragraf pertama itu tentang teknologi. Ya kan? Baru di paragraf kedua sampaikan tentang tempat penelitian kita. Ya kan? Nah, misalnya ini ada bisa 2 paragraf, Pak, boleh aja. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Restoran Jingkrak adalah merupakan restoran ini. Tapi di sini ketika di sini sudah disampaikan masalahnya apa gitu dia, ya kan? Contoh ini, ya, restoran Jingkrak merupakan restoran yang cukup dikenal di Kota Perbawahan, namun keadaan bisnis restoran ini menurun. Menurut evaluasi bulanan mengalami penurunan pendapatan terhadap hasil penjualan karena kurang baiknya pemerataan penjualan menu restoran terkait hubungannya dengan pelanggan. Seperti itu dia. Ya kan? Baru di sini sampaikan dia contoh ini. Salah satu metode apa? Oh, ini tidak ada dibuatnya gitu ya. Tunggu sebentar. Oke, biar saya apa? Ini tadi oke. Oke, ini. Nah, ini masih revisi. Ini contohnya misalkan. Ini saya pakai. Nah, ini dia. Jadi di sini sampaikan kan top saudara ini. Di sini dia. Sri Rahmawati Fitria 2006 menerapkan metode sistem pendukung keputusan mahasiswa prestasi gitu dia. Sampaikan dia minimal 3 gitu dia. Ya. Jadi di sini kan sudah kita sampaikan teknologi itu apa gitu ya. Permasalahan di sekolah kita, ini sekolah kita seperti apa, baru apa yang terjadi di sekolah kita bisa digabung dalam satu apa, baru kita tawarkan bahwa solusinya bisa menggunakan SPK. Maka setelah kita tahu topsis adalah merupakan ini. Baru kita bandingkan dengan peneliti terdahulu. Ya, dari terdahulu.
Hanya saja di sini saya komentari, punya mas bimbingan saya adalah dibuatnya penelitian terdahulu, namun tidak berkaitan dengan judulnya, karena kebetulan judulnya adalah sistem pengambilan keputusan siswa terbaik. Namun di sini dia referensinya adalah sistem pengambilan keputusan mahasiswa berprestasi. Ini bukan apanya, bukan judulnya tidak relevan, tapi apanya, tahunnya. Minimal itu kan 2017 atau 2018, karena kan 5 tahun terakhir gitu dia. Ya, ini masih aja yang 2014 gitu ya, 2014. Kayak gitu kira-kira gambarannya Septeria. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, jadi nanti di sini kita apa ini? Makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi di sini, ya untuk latar belakang masalah ya, ini hanya 1 sampai 2 halaman saja, jadi tidak perlu banyak-banyak gitu dia. Jadi nanti sampaikan juga bahwa yang di 3 penelitian terdahulu tadi itu, nggak usah jelaskan sedetail mungkin apa, cuma solusi yang ditawarkannya apa gitu dia. Berdasarkan penelitian ini, dengan menggunakan metode ini, maka penelitian ini mendapatkan hasil yang terbaik, namun masih ada kekurangan seperti ini gitu dia. Itu namanya pembanding dengan penelitian terdahulu. Ya, oke. Untuk latar belakang masalah ini, saya rasa ya kalau terjadi revisi berkali-kali itu wajar ya. Jadi jangan kita anggap nanti bahwa begitu kita kasih ini gitu ya kan, kita anggap sudah bagus belum tentu gitu ya. Namanya dosen pembimbing ya. Apalagi dosen pembimbing kita kan ini sudah cukup berpengalaman gitu dia. Jadi dia akan tahu bahwa latar belakang masalah kita ini sudah pantas atau tidak gitu dia. Oke. Nah, untuk rumusan masalah ini ada kata-kata bagaimana ya. Jadi kalau boleh nggak usah banyak-banyak gitu ya. Maksimal 3 aja, tapi rata-rata kita buatkan 2 aja. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan metode ini pada perusahaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang dan membangun, itu aja. Yang 2 itu aja gitu dia ya. Jadi yang pertama bagaimana? Karena kan kita sudah tahu ada masalahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya masalah itu selesai? Maka kita rumuskan. Rumusnya adalah berarti kata bagaimana. Jadi bagaimana menerapkan metode AHP ya, metode AHP untuk gitu ya, menentukan pegawai terbaik pada perusahaan gitu dia. Atau ya, maksud yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan gitu ya, penentuan pegawai terbaik gitu ya, dengan menggunakan metode AHP, IPT ABC, seperti itu dia. Jadi cukup 2 aja. Oke, untuk rumusan masalah, ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Oke, pas ya. Jadi di sini saya rasa tidak ada yang sulit, jadi jangan nanti kita buat rumusan masalah entah kata-katanya apa. Dan biasakan setelah ada kata bagaimana, di akhir dibuat dia tanda tanyanya, karena kan bagaimana. Kemudian untuk batasan masalah ini perlu kita kaitkan, ini adalah sebuah batasan-batasan atau sesuatu yang kita tuliskan yang tidak akan diungkit di judul skripsi kita. Jadi jangan lagi disampaikan di situ. Apa kita buatkan di judul kita sudah dibuatnya, sistem keputusan penentuan pegawai terbaik dengan menggunakan metode AHP. Jadi di batasan masalah jangan pula lagi kita buat ya metode yang digunakan adalah metode AHP, nggak perlu lagi gitu ya, karena di judul kan sudah kita buat gitu ya. Maka di sini adalah tidak memuat kata-kata yang ada di judul skripsi gitu ya, metode, lokasi dan sebagainya. Jadi tinggal sebutkan aja data yang digunakan di mana, data yang digunakan apa. Kalau data mining tinggal sebutkan aja data yang digunakan adalah 1 tahun terakhir, mulai dari tahun ini sampai tahun ini. Atau data yang digunakan 3 bulan terakhir, mulai dari bulan ini sampai bulan ini, seperti itu dia. Ya. Kemudian kriteria atau atribut apa yang digunakan, ya. Contoh misalnya sistem pendukung keputusan penentuan pegawai terbaik. Kriterianya apa? Misalkan, ya, masa kerja, ya kan? Kemudian attitude, kemudian pendidikan, gitu ya. Ya. Kemudian misalkan kerjasama tim, gitu ya kan? Atau misalnya kita buat dia sebagai cocok nggak leader, seperti itu dia ya. Baru sampaikan berikutnya. Kalau nanti berbasis, kalau di judul kita berbasis web, di sini sampaikan aja bahasa pemrogramannya apa, database yang digunakan apa, atau yang lain-lainnya. Kira-kira seperti apa ya. Namun kalau di judul tidak dibuat metodenya, maka di batasan masalah dibuatkan metode yang digunakan apa. Atau di judul tidak ditentukan di mana penelitian ini dibuat, maka di batasan masalah tentukan penelitian ini dilakukan di sini, seperti itu dia. Oke, untuk batasan masalah ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak, jelas. Pas, Pak. Oke. Nah, masuk kita ke tujuan penelitian. Kalau sudah siap batasan rumusan masalah, tujuan penelitian sudah siap ya. Jadi kata-kata yang di rumusan masalah, yang tadi bagaimana menerapkan, maka nanti di tujuan masalah
itu cukup yang tadinya kata bagaimana ganti menjadi kata bagaimananya ganti jadi untuk. Sisanya jangan diganti-ganti lagi gitu dia. Dalam arti lain, di rumusan masalah, kopikan aja kedua data ini. Kopikan dua-duanya, pindahkan ke tujuan penelitian, maka gantilah kata bagaimana menjadi untuk. Itu saja. Halo. Apa ini si Melita? Oke. Nah, oke, untuk tujuannya ada yang mau ditanya? Pas, Pak. Pas ya. Oke, selanjutnya ini manfaat gitu ya. Jadi manfaat penelitian ini menguraikan hasil dan tujuan penelitian. Jadi manfaat ini contoh seperti ini. Kalau kamu pakai, misalnya kamu masuk angin, tiba-tiba kamu pakai balsem, ada nggak manfaatnya? Kalau ada, apa rupanya manfaatnya tadi? Seperti itulah kira-kira manfaat penelitian ini. Setelah kamu buat manfaat penelitian itu, setelah kamu lakukan penelitian tadi, setelah kamu gunakan metode itu, setelah kamu buat, ini kan apa? Menerapkan metode, baru rancang. Setelah kamu lakukan yang kedua ini, manfaatnya apa? Gitu ya. Berarti kan berbicara tentang manfaat ini kan berbicara tentang keuntungan. Itu dia ya. Oke, jadi upayakan manfaatnya nggak boleh satu, gitu dia, harus lebih dari satu. Baru sistematika penulisan. Perhatikan ya sistematika penulisan ini, formatnya sudah ada. Tadi sudah saya bilang bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan ada lagi Romawi. Kemudian isinya seperti ini dibuat ya, posisi susunannya. Nah, seperti ini. Ya, karena saya lihat banyak kali yang berantakan. Justru bab 1 pendahuluan ini huruf kata pendahuluan ini huruf kecil seperti ini. Itu salah gitu ya. Ya. Jadi posisinya seperti ini persis ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisa dan perancangan, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 penutup. Gitu dia ya. Inilah dia isi daripada sistematika penulisan. Gitu. Oke, aman ya sampai sini ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Aman. Oke, ada yang mau ditanya? Pas, Pak. Pas ya? Nah, kalau pas, sekarang masuk kita ke bab 2. Di bab 2 ini kita menguraikan isi uraian singkat. Jadi ada yang bertanya sama saya, ini kita sudah ralat, Pak, di apa Pak? Di buku panduan bab 2 itu hanya 5 halaman gitu dia. Apa cukup gitu ya? Jadi ini kita ralat itu maksimal 10 halaman. Oke? Jadi untuk bab 2 maksimal 10 halaman. Pertanyaannya, apa isi bab 2 itu Pak gitu ya? Nah, nanti kalau kamu lihat contoh-contoh kasus kita yang di judul-judul skripsi sebelumnya, kemungkinan besar bab 2 itu banyak kali isinya. Ya kan? Sampai kemana-mana gitu ya. Maka di tahun ini kita ringkas gitu ya. Makanya kami buat dia sampai bab 5, sampai 5 halaman, sebenarnya isinya nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Dan di sini nggak perlu lagi kita uraikan peneliti terdahulu gitu dia. Makanya peneliti terdahulu tadi itu kita tuangkan di bab 1 latar belakang masalah gitu dia. Jadi di bab 2 ini apa Pak? Maka di bab 2 ini saya tuliskan aja di sini ya. Jadi di bab 2 ini nanti yang perlu, kalau judulnya sistem pendukung keputusan, maka jelaskan aja langsung. Jadi 2.1, langsung aja buatkan di sini dia. Sistem pendukung keputusan. Langsung aja, itu dia. Sistem pendukung keputusan, maka sampaikan di sini. Nah, menurut si anu, sistem pendukung keputusan adalah ini. Menurut si anu, sistem pendukung keputusan adalah ini. Tapi ingat gitu ya, di bab 2 ini referensi kita itu minimal 2017. Ya, atau sedikit-sedikitnya sebenarnya ini sudah bisa 2018 karena nanti kita kan tamatnya kan 2023. 5 tahun terakhir kan harus 2018 gitu ya. Jadi kita sepakati di sini gitu ya, 2017 masih bisa, namun sebenarnya ini minimal referensinya 2018. Ya, jadi silahkan kamu cari di internet gitu ya, sistem pendukung keputusan itu menurut siapa? Menurut Jijon Sagala, sistem pendukung keputusan adalah ini. Kamu lihat penelitian Jijon Sagala itu tahun berapa? Kalau tahun 2020 bagus sekali, tahun 2021 lebih bagus lagi, tahun 2022 sangat bagus sekali. Ya, tapi kalau 2016 nggak bisa. Gitu ya. Apalagi 2015, apalagi tahun 1999 lah, sudah pasti nggak bisa lagi. Ya, selesai itu, boleh aja kamu tambahkan gitu dia kan. Misalkan 2.1.1, bisa aja kamu buat dia karakteristik dari SPK, boleh aja, tapi nggak perlu banyak-banyak kali gitu dia. Ya, kalau ada nanti misalnya 2.1, kelihatan apakah yang saya ketik ini kan? Kelihatan Pak. Nah, misalnya 22, misalnya di sini
urutan SPK misalkan, ya misalkan ini boleh. Ya, baru masuk langsung 2.2. 2.1 kan SPK. Kalau judul kita misalkan ya, judul kita misalkan SPK penentuan pegawai terbaik dengan metode AHP misalkan ya. Maka di dua ini langsung aja jelaskan di sini. Ya, 2.1 sistem pendukung keputusan, maka 2.2 ini 2.2 jelaskan aja langsung di sini. Ya, pegawai itu apa definisinya? Ya, definisi pegawai. Boleh aja di sini. Definisi. Jadi di sini definisi dalam arti lain di dua-dua ini adalah di sini jelaskan tentang objeknya. Objek kamu apa gitu dia ya. Kalau misalnya penentuan misalnya DO, penentuan mahasiswa DO. DO itu apa sih gitu dia. Sampaikan. Ya, baru jelaskan kalau sudah masuk 2.3 ini langsung metodenya. Metode AHP. Jelaskanlah metode AHP ini. Metode AHP adalah ini. Baru cara mendapatkan metode AHP ini gini. Cara-caranya aja. Nggak usah sampai ada contohnya gitu dia. Nggak usah. Baru masuk 2.4 gitu ya. Masuk 2.4, masuk di sini UML. Ya, UML itu urutannya nanti ada dia use case diagram. Ya, baru use case diagram, kemudian use case diagram, baru activity diagram, kemudian use case diagram, baru activity, ya activity diagram. Satu lagi nanti ada dia ya Oke, jadi nanti ada dia use case diagram, kemudian satu lagi ada activity diagram, baru satu lagi nanti ada diagram alirnya, gitu ya. Sampai situ aja. Nanti untuk gambar-gambarnya tidak perlu semua, yang penting aja, gitu ya. Nah, selesai nanti di UML, baru sampaikan 2.5. Ini langsung bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa program. Kalau kita misalnya apa bahasa pemrogramannya saya? Bahasa pemrograman PHP, ya kan? Sampaikan, habis itu di bahasa pemrograman ini apalagi. Jadi di sini di 2.5 ini bahasa program, maka sampaikan juga nanti dia apa ya, software-software pendukungnya, misalnya ya kan. Kalau kita berbasis web kan PHP bisa, ya, baru Sublime Text kan gitu ya kan, baru web browser gitu ya, baru PHP MyAdmin, sampaikan aja di sini, gitu ya. Di dalam arti lain di sini bahasa pemrograman dan software pendukung. Oke, baru 2.6. Nah, ini baru dia 2.6, baru database-nya. Selesai, sampai sini aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Oke, nah inilah dia untuk bab 2. Jadi nggak perlu banyak sekali kita isi semua di situ. Sampai kita buat definisi sistem, gitu ya. Ya, definisi sistem, baru kita bahas lagi definisi apa informasi, baru definisi sistem informasi. Nggak perlu gitu dia. Ini kelas diagram. Ya, itu saja nanti dibuat. Oke, inilah untuk isi bab 2. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Izin tanya, Pak. Silakan. Yang sudah bab 2 sudah selesai, Pak. Itu gimana, Pak? Kami revisi ulang, Pak. Sudah di ACC? Tinggal perbaikan sedikit lagi, Pak. Nggak apa-apa, kalau memang seperti itu ya, kalau memang mengikuti ini boleh, namun kalau sudah dikerjakan silakan aja, tidak masalah gitu ya. Namun untuk kita yang masih mau mengerjakan bab 2, supaya tidak terlalu banyak isinya, mengikuti ini boleh. Ya, apakah ada yang berbeda yang saya buat, yang kalian buat? Bedanya di mana? Izin, Pak. Saya ikut panduan, Pak. Di panduan kan, Pak, teori terdahulu tuh, Pak. Jadi penelitian terdahulu saya bikin di 2.1. Di 2.2 tentang metode saya sama tentang objek yang saya gunakan, Pak. Di buku panduan penelitian terdahulu. Itu, Pak, di belakang kan ada satu tuh, Pak, teori yang digunakan, Pak. Iya, enggak, ini buku panduan kita ya. Ini buku panduan kita. Ini masuk di
Ini bab 1. Ya kan? Salah bab 2. Bab ini berisikan uraian singkat tentang bahan referensi yang digunakan sebagai metode pecah masalah, landasan teori ya berupa uraian teoritis yang hanya berkaitan dengan judul skripsi kan ya. Uraian teoritis yang hanya berkaitan dengan judul skripsi. Ini saya ralat jadi maksimal 10 halaman. Yang mana yang Intan sampaikan tadi itu? Di panduan satu lagi, Pak. Di panduan satu lagi yang tadi Bapak buka itu kan ada yang 1 sama 2 dia, Pak. Dari situ Intan lihat kan, Pak. Di angka 1 itu ada dia, Pak, dijelaskan. Jadi Intan masukkan gitu, Pak. Iya, Pak. Oh, ini enggak masuk saya. Ini kan apa ini? Ini kan landasannya itu meliputi teori-teori bahan penelitian itu dia. Bahan penelitian tidak penelitian terdahulu. Untuk bahan penelitian terdahulu itu di bab 1, di bab 2 nggak perlu lagi kita buat. Oh, berarti teori bahan penelitian itu, Pak, bukan berarti dari penelitian terdahulu kita masukkan gitu ya, Pak? Peneliti terdahulu itu yang saya sampaikan tadi dibuatkan di bab 1 tadi di sini. Iya, Intan di bab 1 juga Intan masukin, Pak. Berarti double dia, jangan lagi gitu dia. Jadi di bab 2 tidak perlu lagi dibuat penelitian terdahulu lagi. Itu dia. Karena kan judulnya landasan teori, bukan tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka memang harus kita buatkan penelitian terdahulu gitu dia. Karena macam-macam setiap kampus ada beda-beda dia gitu ya. Memang panduan skripsi kita tahun lalu di bab 2 itu kita buatkan itu tinjauan pustaka. Maka untuk mempersingkat skripsi di tahun ini tidak kita buatkan lagi itu maksudnya. Gitu ya. Intan pembimbingnya siapa? Pak Johnson, Pak. Oh, nanti sampaikan gitu ya. Hilangkan aja nanti itu gitu ya. Jadi langsung aja seperti yang kita buatkan tadi. Namun kalau memang sudah oke itu ya nggak masalah gitu dia. Cuma nanti apa aja makin ramai kan. Jadi ini sudah kita sepakati, seluruh dosen sudah tahu ini gitu ya. Tapi kalau memang itu dibuatkan terus nggak masalah gitu ya. Namun kalau mau dihilangkan silakan aja. Oke? Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, nggak ada ya. Nah, kita teruskan masuk di bab 3. Ini bab 3 ini nggak perlu ribet ya, nggak perlu susah-susah. Ini boleh kita contoh dengan punya kakak kelas kita yang lama, boleh aja kita ambil gitu ya. Isinya mirip-mirip pun nggak apa-apa. Nanti karena di sini kan hanya metodologi penelitian. Namun kalau kamu contek pun punya kakak kelasmu gitu ya, nanti jangan pula kamu ambil punya kakakmu yang berbeda, nanti di bab 4-nya beda isinya gitu dia. Ya, karena di sini kan berisi dengan poin-poin Anda yang diminta untuk menguraikan metodologi penelitiannya. Jadi nanti di sini dia poin-poinnya mulai dari apa? Apakah nanti kamu mulai dari apa tinjauan penelitian gitu ya? Baru pokoknya di metodologi penelitian namanya metodologi. Kamu punya masalah, metodenya gimana cara menyelesaikan masalahnya? Yang kamu lakukan pertama sekali apa gitu dia. Ya kan? Nah, di situ nanti disampaikan gitu ya. Kemudian ini nanti hanya di kerangka ini namanya kerangka ya, gambarnya aja nanti. Gambarnya. Sudah pernah lihat contohnya ini, gambarnya ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, bagi yang belum, misalkan seperti ini ya, saya tunjuk aja nanti. Tapi ini apa ya, bab 3 kita ya, karena ini nanti untuk tujuannya untuk apa? Untuk seminar proposal gitu ya. Ini saya contohkan dulu skripsi yang sudah selesai punya abang kalian gitu ya. Ini misalnya saya tunjuk bab 3. Oke. Nah, seperti ini dia, ini gambarnya. Namanya kerangka ya kan, kerangka kerjanya. Jadi ada dia pengumpulan data, analisa masalah, menerapkan metode, perancangan sistem, pembuatan aplikasi, pengujian sistem, baru implementasi. Gitu ya. Jadi nanti kita jelaskan pengumpulan data itu gimana. Itulah dia di 32, uraian kerjanya. Pengumpulan data, berarti pada saat dilakukan pengumpulan data tentang pemilihan karyawan terbaik, ini pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka gitu dia. Kemudian analisa masalah dijelaskan itu gitu dia. Jadi kalau dia untuk apa? Untuk bab 3 itu cukup 3 lembar. Lembar pertama kerangka, lembar kedua dan ketiga ini penjelasan sedikit dia, baru sini langsung masuk gambarnya. Denahnya. Nah, ya, di mana tempat penelitian kami itu? Ya, tempat penelitian CP ini berada di jalan ini baru buatkan gambar Google Map-nya. Ya, tapi kalau ada gambar perusahaannya itu pun dibuatkan nggak apa-apa. Oke, itulah dia untuk bab 3. Saya rasa nanti bab 3, kalau sudah selesai bab 1 2, maka seminar proposal cepat kali itu karena bab 3 hanya tinggal pindah apa adanya kita. Copy paste aja boleh gitu dia. Ya, tapi jangan sama persis isinya. Jangan pula metodologi yang punya kalian sama pula yang kalian lakukan.
Minimal adalah yang kalian buat yang berlebih yang lain. Oke? Untuk bab 3 ada yang mau ditanya? Pas. Pas ya? Oke, untuk bab 4, ini macam-macam kita, ini beda-beda gitu ya. Tergantung cara kita, karena di sini kan sudah analisa dan perancangan. Nanti di sini kita jelaskanlah analisa itu seperti apa, analisa data tentang data kita seperti apa, baru kita jelaskanlah metode dan cara kerja metode kita itu. Rumusnya, kalau metode HP, rumusnya seperti apa? Ya kan? Kita tahulah cara menghitung dengan menggunakan metode HP. Pertama, lakukan ini, yang kedua lakukan ini, yang ketiga lakukan ini gitu ya. Jadi nanti di sini sudah langsung di analisa metode ini, sudah langsung masuk ke kasusnya. Sampai dapat hasilnya apa. Ya, jadi di analisa data ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat misalkan seperti ini. Saya contohkan lagi nih bab 4-nya. Ya kan? Nah, ini analisa, jelaskan ya. Analisa adalah ini. Kemudian analisa datanya datanya diambil dan lakukan ini ya, di mana nilai yang di kompetensi karyawan adalah ini. Baru masuklah analisa kebutuhan sistem. Ada kebutuhan masukan, kebutuhan proses. Barulah masuk dia ke analisa metodenya. Nah, di analisa metode ini sudah mulailah dia. Ada pun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian inilah. Menentukan kriteria, tentukanlah kriteria. Ya kan? Baru berikutnya subkriterianya. Buatlah subkriterianya. Kira-kira lama kerja itu seperti apa? Lama kerja itu ada 5 sampai 10 tahun, nilainya 90, di 1 sampai 5 tahun 70, di bawah 1 tahun 50. Itulah lama kerja. Kalau absensi seperti itu dia. Itu subnya. Baru contoh kasus. Masuklah contoh kasusnya. Contoh kasus seperti ini. Siapa orangnya? Gitu ya. Sebutkan aja nanti di sini. Contoh kasusnya ini. Di mana karyawan ada 100 orang. Namun dari 100 orang, saya ambil sampelnya 5 orang. Seperti itu dia. Jangan pula nanti tidak kamu jelaskan. Nanti dibilang, berapa orang karyawannya? 3 orang, Pak. Loh, kalau 3 orang ngapain ada pemilihan karyawan terbaik? Gitu ya. Kan sudah tahu gitu dia. Gampang kalinya menilainya orang 3 orang gitu. Jadi sampai kerja nanti. Karyawannya ada 20 orang. Dari 20 orang itu saya ambil sampelnya 5 orang aja. Cukup ya. Jadi buatlah perhitungannya. Masuklah dia menghitung sesuai rumus. Rumusnya sesuai dengan metode kita sampai nanti terakhir, ini terakhirnya. Tabel perankingan, gitu ya. Maka di atas. Dari proses perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh hasil perankingan bahwa karyawan nama atas Ama Julian Rifai berada pada urutan dengan nilai 86,8. Maka dialah yang menjadi sebagai karyawan terbaik. Seperti itu dia ya. Baru masuklah di sini. Masuk perancangan sistem. Maka di perancangan sistem itu dia sampaikanlah seperti apa dia. Ini dia login. Untuk use case diagramnya seperti ini dia, ya kan? Ini dia kerjaan si admin, ini kerjaan siapa admin untuk mengubah gitu ya. Ini kerjaan si admin untuk menentukan ini. Jadi di sini adalah bagaimana perancangan sistemnya. Ya, seperti ini gambar activity diagramnya. Ya, ini dia masih activity diagram. Kemudian kita lihat kelas diagramnya. Ini kelas diagramnya, bagaimana penghubungan antara tabel A, B, C dan seterusnya. Ya. Baru masuklah sequence program ini, sequence-nya nanti nggak usah. Kita hanya sampai kelas diagram aja. Oke, ini kita abaikan. Masuklah ke perancangan basis data, gitu ya. Ada ini entity relationship-nya. Basis datanya, tabel pertama, ini nama tabelnya, ini tabel B, tabel C, tabel D dan seterusnya. Baru perancangan masukannya. Ini form login, ini form utama, gitu ya. Ini form data pegawai. Nah, ini nanti gambaran kita untuk mengerjakan program, seperti itu dia. Jadi nanti kalau kita mengerjakan program, gambarannya dari sini, seperti itu. Itulah kira-kira isi dari bab 4, nanti bisa kamu lihat skripsi abang kelas kalian, untuk melihat seperti apa di bab 4. Di bab 4 ini, ada yang mau ditanya? Pas, Pak. Ya. Nah, untuk di bab 5 ini tidak perlu pusing-pusing kita, karena di sini hanya menjelaskan hasil. Kalau sudah dijelaskan hasilnya, apa hasil yang digunakan sesuai dengan judulmu. Judulmu kan sistem pendukung keputusan penentuan pegawai terbaik menggunakan metode AHP. Hasilnya apa? Berarti hasilnya adalah sebuah aplikasi penentuan penentuan pegawai terbaik. Itu aja. Itu hasilnya nanti. Gitu ya. Kemudian tampilannya kamu buatlah. Kalau tadi bab 4 masih perancangan, kalau di sini form-formnya. Nanti kita lihat ya di buku panduan. Lihat nanti jangan di buku panduan, tapi yang kamu lihat di lampirannya. Ini saya tunjukkan, ini lampiran, ya, ini buku panduan, tapi ini adalah lampiran. Karena buku panduan kita ada 2. Kenapa kami pisah 2? Karena kalau dibuat nanti 1, ini 70 halaman, nggak bisa kalian print. Kalau kalian print itu kan jadi berat kali bawa kemana-mana. Jadi kita pisah, lampirannya boleh kamu cek di website.
tapi untuk panduan semua wajib ngeprint. Jadi, ya. Jadi kita lihat ini apa ya? Ini bab 1. Nanti untuk melihat isinya boleh nanti lihat dari sini ya, dari lampiran ini. Ini contoh kan. Ini bab 3 kan sudah ada. Ini bab 2 sudah ada gitu ya. Jadi nanti ini bab 3, ini bab 4. Ya, ini analisanya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, ini bab 5 hasil pembahasan. Jadi 51 hasil penelitian kan gitu ya. Ini tinggal hasilnya aja. Hasilnya adalah ini. Baru pilih hasil perancangan, tampilkan hasil perancangannya. Form login ini, form utama ini gitu dia ya. Baru untuk pembahasan, buat cara kerja dari program itu. Langkah pertama login. Langkah yang kedua ngapain, langkah yang ketiga ngapain. Seperti itu aja. Baru tentukan kelebihan dan kekurangannya. Selesai bab 5. Jadi di sini munculkan semua form-form di program kalian nanti. Mau berapa banyak programnya, tampilkan semua di sini tampilannya. Seperti itu dia ya. Nah, kalau sudah selesai bab 5, maka langsung bab 6 itu penutup hanya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah jawaban daripada rumusan masalah. Ya, sudah terjawab nggak nanti di kesimpulannya, baru saran-saran. Seperti itulah dia kira-kira. Untuk bab per babnya, ada yang mau ditanya? Permisi Pak, Nopi mau tanya Pak, untuk Nopi mau tahu lebih jelas apa itu namanya bab-bab yang mau dikerjakan untuk bab 4, bab 5 itu kita hanya buat itu atau kita merancang programnya lagi Pak? Iya, sesuai itu. Jadi kalau kita jurusan komputer itu wajib ada programnya. Itu dia. Justru yang ditampilkan di bab 5, yang ditampilkan di bab 5 itulah screenshot daripada program yang kita buat, itu dia. Jadi nanti waktu kita ujian meja hijau, ya, nanti langkah pertama kita presentasikan adalah teori kita, bab 1 sampai bab 5, baru nanti di bab 5 itu baru kita tunjukkan, inilah program yang saya buat, gitu dia. Jadi nanti ada program yang harus kalian buat, gitu. Ya, jadi isi daripada bab 5 itu screenshotnya, gitu. Oke, ada lagi Nopi? Kalau Nopi mau download panduannya ini ada di mana Pak? Di website kita sudah ada. Ya, penusa.ac.id. Ya? Oke Pak. Oke, Pak, atau terima kasih. nanti saya bagikan kalau di grup apa semester sudah dibagikan ini. Oke. Oke? Pak, terima kasih Pak. Nah, udah. Jadi inilah dia kira-kira isinya. Jadi jangan ada lagi yang salah ke kita, gitu ya. Kemudian untuk isi-isinya, gitu ya. Jadi hati-hati kita dalam hal mengetik ini, gitu ya. Jadi di sini kan sudah dibuatkan panduan kita, ya. Bentar ya ini. Oke, ini lihat ya. Semua kita berdasarkan ini ya. Nih. Oke, ini dia ya. Jadi harus diperhatikan ya teks cetaknya, kertasnya A4 70 gram, ya kan? Margin kiri 4 cm, kanan margin kanan 3 cm, margin atas 3, button bawah. Kertasnya A4. Spasinya 2. Ingat ya, bedakan spasi 2 dengan yang selama ini kalian buat ya. Kita contohkan nih. Saya kasih contoh misalnya ini bimbingan saya misalkan ini. Ya, banyak kita seperti ini nih, ini. Pak, ini sudah spasi 2 gitu dia, ya. Maka nanti biasakan kita selalu ya untuk mengecek spasi itu biasakan dari text layout ini, pastikan after before-nya ini 0. Jangan nanti ini seperti ini dia, ya. Ini kita buat misalkan ini ya. Enggak bisa diapa ya. Ya, ini misalkan kita buat dia seperti ini dia terlihat renggang gitu dia. Kita bilang, Pak, kenapa dicoret? Itu kan sudah spasi 2 gitu. Ya benar spasi 2, tapi after before-nya ini, ya after before-nya ini harus dinolkan, nol. Ya, maka ini akan terasa berbeda dia bentuknya nanti. Oke, jadi supaya jangan diapa. Kemudian jenis hurufnya lo gitu ya. Ini aneh, ini Microsoft kita gitu ya kan. Dimana setiap orang buat surat selalu Times New Roman. Tapi kalau kita buka lembar baru, ini kan selalu Calibri. Jadi jangan kita ngetiknya ini pula kita kasih gitu dia. Ya, ini Pak sudah apa ini? Saya ketik, diperhatikan jenis hurufnya, diperhatikan juga size-nya, gitu ya. Jadi ini kalau saya enter ini, ya saya gini enter, saya buat spasi 2 ini, kontrol 2, gitu ya, maka makin renggang gitu dia. Padahal text layout-nya tidak kita perhatikan, ini masih 10, gantilah ini 0, barulah ini spasi 2.
Seperti itu ya. Diperhatikan cara mengetik ya, supaya jangan sedih nanti kamu. Ya, jangan sedih. Apa? Aku Pak setiap bimbingan dicoret aja gitu dia. Capek lo ngeprint itu, gitu ya kan? Uang lo ngeprint itu, gitu dia. Masa datang coret aja gitu ya. Maka sebelum datang, gitu ya, sebelum kita bimbingan atau sebelum di print, diperhatikan semuanya, gitu ya. Ada nggak yang salah, gitu ya kan? Ada nggak yang kurang, gitu ya? Diperhatikan semuanya, oke? Nah, jadi nanti ini tampilan kita ada apa? Lampiran panduan kita ada dua, ada panduan untuk penulisan, ada panduan untuk tampilan. Dan satu hal lagi, ya, nanti untuk mau mengajukan untuk mau mengajukan diri seminar seminar proposal, diperhatikan nanti cover depannya. Oke? Diperhatikan nanti cover depannya. Ini juga cover depannya ini. Kalau kita masih seminar proposal, maka yang di depan ini kata-katanya adalah ini masih proposal skripsi. Nanti kalau kita sudah UMH, barulah di sini isinya adalah skripsi. Itu dia. Jadi kalau hari ini kalian masih mengajukan, mana tahu di antara kita ada yang bimbingan masih melampirkan cover depannya, maka cover depan ini harus proposal skripsi. Untuk judul ini harus piramida terbalik. Gitu ya, karena ada sebagian ini misalkan ya saya tunjuk, misalkan ini bukan yang ngasih contoh aja nih, ini ya, ini saya perbaiki, jangan seperti ini judulnya ya. Nah, lagi oh, ada ini apa ya? Nah, ini ya. Sebentar. Oke. Ini sebelumnya saya edit ini karena judul yang diberikannya seperti tampilannya. Ini salah gitu dia. Ya, karena judul yang di atas lebih pendek daripada yang di bawah, atau judul yang di bawah ini lebih panjang daripada yang di atas. Ini salah gitu dia. Jadi judulnya ini wajib dia piramida terbalik, maka dibuat seperti ini. Gitu dia. Ini kan sudah piramida terbalik dia. Ya, dan maksimal ini sebenarnya maksimal hanya 3 baris gitu dia. Karena judul kita jarang yang panjang-panjang ya gitu ya. Kalaupun harus 4 baris nggak apa-apa gitu dia. Ya, baru perhatikan gitu ya. Ini proposal ya. Ini olehnya, baru nama kita, dan ini harus panjang. Waktu kita ngerjakan KP, kerja praktek, banyak kali di sini sekolahnya. Gitu ya, seperti ini hasilnya dibuat gitu dia. Nah, kayak gini dibuat gitu dia. Iya Pak, karena kalau dibuat dia kalau dia di enter seperti ini kelewatan gitu dia. Maka itu diakali dia seperti ini. Nah, kan ke bawah dia, maka diakali. Ini kan bisa digeser. Nah, seperti ini dia. Ini digeser. Itu kan jadi muat dia. Seperti itu cara mengakalinya. Oke? Amanlah ya untuk penulisan ya. Jadi pastikan kita tidak salah menulis semuanya. Kemudian pastikan kita selalu bekerja itu berdasarkan panduan. Maka untuk itu semua mahasiswa wajib mengeprint panduan itu. Jadi setiap bimbingan wajib dibawa. Gitu dia ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Ada Pak. Oke, silakan Erika. Sebelumnya Pak. Nah, ya. Bab 1 tentang paragraf kedua. Riset kan tadi paragraf kedua itu menjelaskan tentang penelitian. Iya. Judul yang saya ambil itu Pak, mengidentifikasi penyakit pada daun kangkung. Iya. Enggak ada penelitiannya Pak. Oke, langsunglah ke masalahnya. Kalau tidak ada objeknya, langsung ke masalahnya. Apa permasalahan mengenai daun kangkung itu? Gitu ya. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi.
ya mengenai keluh kesah kita selama bimbingan atau selama menjalani proses bimbingan ini. Mulai dari mana nih? Silakan. Pak, saya izin tanya. Ya, silakan Vina. Kan itu metode Vina FMCDM Pak, Fuji Multi Criteria Decision Making, ya kan? Di batasan masalah tuh kan kita letak tuh metodenya. Itu nggak masalah kan Pak kalau Vina tetap naruh metode itu juga? Kalau di judulnya tidak ada metode, maka di batasan masalah wajib dibuat. Kalau sudah ada di judulnya, maka di batasan masalah tidak perlu lagi. Oh, baik Pak. Oke. Nah, satu hal lagi ini ya, sebelum kita masuk ke apa, sebelum ada yang mau bertanya, saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Karena semakin ke sini kampus kita semakin baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tahun lalu itu judul itu selalu diajukan baru diseleksi judulnya tidak cocok dipulangkan. Tidak cocok dipulangkan, tidak cocok dipulangkan. Jadi maksudnya apa Pak gitu ya? Makanya ada mahasiswa itu sampai stres, dia sampai 5 kali mengajukan judul. Jadi kalau tahun ini kita hilangkan itu artinya apa? Judul yang kamu kirimkan, judul yang kamu sudah ajukan itu, gitu ya, maka di kampus kita sudah ada komite seleksi judul. Jadi judul yang kamu kirimkan itu dari 2 judul atau 2 judul yang dikirimkan, maka dilihat yang mana yang lebih layak. Ya, bisa judul 1, bisa judul 2. Namun kalau keduanya tidak layak, maka ya akan dibuat judul yang baru tapi yang berkaitan dengan objek di mana kalian buat penelitian itu. Gitu ya. Baru satu lagi, itu kalau tidak layak. Baru kemudian ada lagi dia, metodenya oke, gitu ya kan? Judulnya oke, baru tempatnya juga oke, tapi judul yang kamu ajukan itu sudah ada sama persis di dengan judul-judul skripsi orang lain. Maka untuk itu, maka tim komite mengganti metodenya supaya tidak sama, itu dia itu. Jadi untuk kita, karena sampai saat ini banyak kali yang mengajukan diri untuk perubahan judul, maka jangan lagi diajukan perubahan judul. Jangan dibilang metodenya nggak cocok. Lakukan aja dulu proses pembimbingan. Maka nanti bisa kamu pastikan judul itu layak tidak layak ketika sudah seminar proposal. Jangan belum mengerjai apa-apa sudah minta perubahan judul. Belum cocok ini, belum apa ini gitu. Dan satu hal lagi gitu ya. Boleh aja kita melakukan perubahan judul, tapi ingat ya, saya supaya jangan repot gitu ya. Karena mengeluarkan surat SK pembimbing itu tidak hanya karena print gitu dia. Judul kamu itu harus dibawa lagi ke rapat, layak enggak gitu dia. Baru itu harus ditandatangani oleh ibu ketua kita sibuk gitu dia. Jadi gara-gara menunggu judulmu yang baru, itu bisa sampai seminggu 2 minggu kan ribet gitu dia. Jadi judul yang sudah ada kerjakan aja, kecuali mentok gitu dia. Kecuali fatal memang judul itu, tapi kami pikir karena kami ada 8 orang yang menyeleksi judul itu, saya pikir tidak ada judul yang kami buat itu tidak sesuai dikerjakan. Pasti semua sesuai. Karena nggak mungkin kami bisa ada yang kecolongan. Karena judul itu satu persatu diseleksi. Jadi kami ambil proyektor, kami masukkan judul Siti Aminah ini. 2 judul ini. Yang mana layak ini? Kayaknya judul pertama ini sudah ramai ini. Apalagi kita banyak kali mengajukan judul di copy paste dari internet gitu dia. Ketika di ACC, iya Pak, itu judulnya saya ambil internet, nggak ngerti aku itu. Nah, itu yang parah, gitu dia. Makanya dulu, ya, kan kalau saya lihat dulu, banyak yang konsultasi sama saya. Pak, judulku kalau kayak gini kayak mana? Saya kasih solusi, maunya kayak gitu, kian kita, gitu dia. Tapi karena judul kita sudah di ACC-kan, silakan lakukan proses pembimbingan. Itu dia ya, saya pikir tidak akan ada masalah itu. Itu dia ya. Oke? Dan diperhatikan gitu ya. Satu lagi gitu ya. Ini untuk apa dosen pembimbing gitu ya, dosen pembimbing ini macam-macam karakternya. Ya kan? Dan di awal tadi mungkin kita yang mengikuti dari awal sudah saya bagikan lagu-lagu gitu ya yang berkaitan dengan skripsi. Ya. Skripsi itu kalau mulus-mulus saja nggak ada gregetnya. Bayangkan kamu setiap datang ke sisi, nggak ada gregetnya, gitu ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Ya, karakter daripada pembimbing ini beda-beda. Ya, ada hari ini yang direvisi A, besok yang A itu lagi direvisi lagi, gitu ya. Maka untuk menghindari itu, setiap bimbingan yang direvisi itu selalu dibawa.
Jadi kalau hari ini kalian revisi sama saya coret-coret, yang saya coret itu kalau kamu bimbingan bawa terus. Kalau yang bimbingannya secara online, apa yang direvisi apanya yang dikirim balik. Kalau saya seperti ini loh. Saya apa? Yang saya tunjuk kalau mahasiswa bimbingan saya ya. Ini saya share lagi. Ya, supaya nanti kita sama-sama paham gitu ya kan. Ini contohnya. Ini kalau ACC langsung saya bilang ACC. Mas saya tunjuk dulu apa itu ini. Ini dia. Kan kalau dia revisi, saya buat di bawahnya ini revisi. Saya kasih tunjuk seperti ini. Lihatnya jangan dari handphone ya, jangan pula. Yang mana Bapak revisi? Kalau dari handphone nggak nampak ini. Makanya dari laptop. Nah, kayak ini, ya, ini kamu simpan, gitu dia ya. Jadi ini misalnya kalau saya kirim balik ini, kamu apa lagi? Kamu save as. Sehingga yang ini ada bahan buktimu. Jadi nanti kalau saya bilang masih salah ini, loh, kan Bapak yang apakan itu gitu dia. Jadi bisa kamu tunjuk, Pak, ini loh yang Bapak revisi semalam gitu dia. Jadi ada bahan kita gitu ya. Jadi jangan pula kita nanti mengatakan bahwa Ibu yang udah direvisi semalam. Kadang-kadang kan dosen ini apalagi misi bimbingannya banyak gitu ya kan. Bisa aja dia nggak ingat apa yang direvisinya sama kalian gitu ya. Jadi selalu dibawa gitu. Oke? Nanti diperhatikan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya agak susah dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi kita sudah kasih fasilitas ya, dan sudah kita sampaikan kepada semua dosen bahwa untuk bimbingan itu wajib di kampus. Jadi nanti kalau ada dosen pembimbing yang menyampaikan sama kalian, datanglah ke rumah, bilang aja, Pak, sudah disampaikan aturan kita Pak, kalau bimbingan wajib di kampus, seperti itu aja. Ya, satu hal lagi untuk mahasiswa Pakam, dihafal, diingat-ingat kapan dosen pembimbingnya itu ngajar di Pakam. Itu dia ya. Satu hal lagi, kalau sudah tahu dosen pembimbing yang ngajar di Pakam, maka proses pembimbingan jangan jam masuk gitu dia. Jangan pula kalian datang jam 5:30 gitu dia. Maka jam 5:30 tidak diizinkan untuk bimbingan. Bimbingan itu di bawah jam 5. Jadi kalau kamu tahu misalnya Pak Freddy masuk misalnya hari Kamis di Pakam, maka lakukan proses pembimbingan jam 4 gitu dia. Ya, atau 4:30 gitu. Jangan 5:30, nggak boleh gitu dia. Ya. Oke? Nah, itulah dia kira-kira jadi untuk pembimbingan. Satu hal lagi gitu ya. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Mahasiswa tidak boleh mengajukan diri untuk mengubah pembimbing. Itu dia ya. Jadi mahasiswa tidak bisa mengatakan bahwa saya mau ganti pembimbing, nggak boleh. Itu dia ya. Maka untuk itu pesan saya buat kita semua, bangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbingnya. Ya, seperti yang saya sampaikan waktu pengarahan dulu, dosen pembimbing itu adalah orang tua angkat kita pada saat ini. Ya, tamak tidak tamaknya kita itu tergantung dosen pembimbing. Ya, memang kemungkinan besar tidak mungkin nasib kita tidak sama dengan kawan kita. Kawan kita dapat dosen pembimbing yang care, kita dapat dosen pembimbing yang cutek ya. Ini nasib kita lah itu. Tapi jangan pula kita anggap bahwa sedih kali nasib ini Pak gitu ya. Jangan gitu ya. Justru gitu ya kan, yang kawanmu tadi itu yang care-care dosen pembimbingnya, bisa aja nanti pada saat ujian meja hijau dibantai dia gitu ya. Ternyata kamu ketika ujian meja hijau karena sudah terbantai selama ini, gitu ya kan, sehingga ujian meja hijau kamu sudah terbiasa. Mau apa kamu Pak gitu ya? Mau menyiksa saya? Sudah terbiasa Pak, 8 bulan saya tersiksa ini gitu ya. Nah, itu dia. Jadi mental kita sudah lebih kuat gitu ya. Karena rata-rata kalau ujian meja hijau dari berapa ya? Ada 15 yang saya uji meja hijau, ya. Semua perempuannya nangis, itu dia. Asal ditanya nangis, asal ditanya nangis, gitu dia. Ini nampak ini mentalnya, mental apa ini? Mental ACC aja, gitu dia. Tiba sudah meja hijau, diperbaiki semua itu Pak, gitu. Bayangkan itu. Ya, kan lebih bagus kita banyak revisi, tapi ketika seminar proposal nggak ada revisi, kan keren gitu ya. Ya, ujian meja hijau kita tidak ada revisi kan keren, daripada kamu ujian meja hijau semua skripsimu dicoreti gitu dia, ya kan? Sama dosen pembimbingmu oke, sama dosen penguji kan belum tentu, gitu dia. Ya, begitu sebaliknya, sama dosen pembimbing kita memang tidak bagus, tapi ke penguji kita keren gitu, dia dimudahkan gitu ya. Pembimbing 1 orang, penguji 2 orang loh, gitu dia. Nah, itu jadi proses pembimbingan seperti ini kita nikmati saja. Ya, kita nikmati saja. Jadi
Saya rasa tidak ada yang sulit, apalagi kita. Jadi kalau ada keluh kesah kita, silakan aja konsultasi sama saya juga boleh, sama siapa yang menurut kita bisa bisa konsultasi silakan. Oke? Nah sekarang masuk kita, ada yang mau bertanya? Ini saya baca dulu ya pertanyaannya dari si Manika. Oh siapa ini? Si Nova. Izin bertanya Pak, kemarin saya mengajukan perubahan judul karena pakar dan tempat penelitiannya tidak mendukung. Saya ingin bertanya Pak, judul saya yang baru saya ajukan berapa lama lagi SK-nya keluar Pak, agar saya bisa bimbingan. Nah, ini yang saya bilang tadi itu gitu dia. Iya kan? Makanya kan waktu proses apa itu dulu, waktu kita seminar-seminar itu kan saya bilang, kalau sistem pakar, pastikan dulu pakarnya ada. Kalau kita mau buat riset, pastikan tempat riset kita setuju gitu dia. Jadi untuk si Nova, sabar-sabar lah ya Nov. Itu dia. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Maneka. Pak, kemarin kan saya udah menjumpai dosen pembimbing saya. Nah, ketepatan saya udah kasih SK saya kan Pak. Tapi kata Bapak itu, judul saya tentang sistem pendukung keputusan rekomendasi penerima BLT di Desa Marbunturuan dengan menggunakan metode analitik network proses Pak. Tapi kata Bapak itu karena BLT ini katanya karakteristiknya belum tepat katanya Pak. Jadi Bapak itu bilang sebaiknya ganti judul. Jadi maksudnya saya juga masih bingung Pak, mau pengajuan judul seperti apa Pak? Nah, pertanyaannya seperti ini gitu dia. Gini aja sampaikan nanti. Makanya kalian harus bisa menjelaskan isi judul kalian itu gitu dia. Jadi kalau Bapak itu mungkin dia bingung BLT-nya bentuknya apa gitu dia. Apakah BLT ini dalam bentuk uang tunai? Ya kan? Apakah BLT ini dalam bentuk seperti program keluarga harapan? Apakah BLT ini seperti bantuan rumah gitu dia? Nanti harus bisa Manika jelaskan gitu dia. Ya, jangan langsung ketika dosen pembimbingnya sampaikan bahwa ini perubahan judul ini nih. Oh iya Pak, langsung berubah gitu dia. Nah, kalau misalnya dosennya pun mengajukan diri untuk ini rubah aja judulnya. Boleh nggak saran Pak, apa judul yang bisa saya buat? Biar saya ajukan perubahan seperti itu. Jangan lagi kalian nyari-nyari judulnya gitu dia. Nanti kalian kasih judulnya, rupanya judulnya lagi tidak sesuai lagi gitu dia. Sampaikan seperti itu. Nah, untuk perubahan judul di lampiran kita, ini lampiran kita ya, di lampiran ya, panduan sama lampiran. Di lampiran itu lihat aja nanti apa lampiran nomor 30 apa? Nomor berapa ya? 38 atau 37, di situ sudah ada contoh perubahan judul seperti itu ya. Ya, maksud saya adalah ngapain lagi berubah-ubah judul? Ini sudah setengah jalan, kawannya sudah ada bab 2, kita masih berubah judul. Maka nanti balik lagi pertanyaan si Nova ini, kapan saya dapat SK-nya biar saya bisa mengerjakan bab 1? Ah ini SK-nya inilah gitu. Nggak bisa dipastikan kapan SK-nya gitu. Itu nanti jadinya. Makanya kalau memang mau perubahan judul, konsultasi sama pembimbingnya, judul apa yang pas Pak? Kalau sudah merasa cocok, sudah sesuai dengan apanya, dengan pembimbingnya, baru silakan ambil pengajuan judul, silakan di-print, tanda tangan oleh dosen pembimbing, tanda tangan oleh mahasiswanya, silakan diantar ke Kaprodi. Itulah kalau mau cepat. Kalau tidak apa gitu ya, silakan. Kalau ke Kaprodi pun diantar, ini juga ada prosesnya gitu. Oke, bisa ya? Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Pas, Pak. Oke, jadi yang pasti seperti ini, perubahan judul boleh, gitu ya, pengajuan perubahan judul. Namun seperti saya sampaikan bahwa ya ini karena banyaknya kita perubahan-perubahan seperti itu dan mengganggu proses pembimbingan kita, gitu ya. Saya hanya kasih kesempatan perubahan judul hanya sekali, gitu ya. Terkecuali kalau seminar proposal itu memang harus diizinkan kalau kata pembimbingnya, kata pembandingnya dirubah judulnya itu memang harus diikuti, gitu ya. Tapi kalau untuk proses pembimbingan ini, gitu ya, makanya kita harus bisa menjelaskan isi judul kita itu, gitu ya. Jangan-jangan kita judul kita ini pun judul siluman kan gitu ya kan, datang tiba-tiba gitu ya kan. Kalau misalnya, Pak, itu kan yang merubah kan apa Pak? Yang merubah seperti yang Bapak bilang apa namanya tim komite gitu ya. Maka kalau tim komite gitu ya, kan rata-rata yang dirubah itu kan metodenya aja ya, gitu ya. Atau yang tadinya SPK jadi data mining, maka silakan dipelajari aja gitu ya. Pak, ini berarti si Anissa izin bertanya Pak, kalau judulnya nggak diubah, tapi metodenya diubah. Bisa tidak Pak? Bisa aja. Tapi pertanyaannya kembali lagi tadi ya, harus konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Perubahan judul tidak boleh inisiatif atas mahasiswanya. Harus memang karena kalian sudah datang ke pembimbing dan pembimbingnya menyarankan.
Tapi ingat balik lagi, gitu ya kan? Kalau mereka menyarankan konsultasi baik-baik, judul yang apa yang layak, gitu dia. Ya, tapi kalau paling bisa dirubah ini enggak ya? Kebanyakan ini berubah, data mining berubah ke SPK itu Pak boleh sebenarnya. Kalau memang data mining ya data mining aja, gitu dia. Seperti itu, oke? Namun untuk perubahan judul tetap kita terima, namun, gitu ya kan? Supaya tidak menghambat kalian, gitu ya. Saya rasa tidak ada judul yang bermasalah, kerjakan aja, gitu dia. Oke? Ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya mengenai sistematika penulisan tadi, Pak. Line spacing itu kan 2 lines kan, Pak. Lalu maksudnya aja ke baris berikutnya 4 spasi, ada yang 2 spasi, atau ada yang 1 spasi itu bagaimana, Pak? Nah, yang 4 spasi itu antara judul bab dengan subbabnya. Bab 1 pendahuluan. Dari bab 1 pendahuluan ke latar belakang masalah itu yang 4 spasi. Itu dia, ya. Jadi bedakan 4 spasi dengan 4 enter ya. Oke? Iya, Pak. Tidak sama 4 spasi dengan 4 enter. Itu dia ya. Jadi kalau 4 spasi nanti lihat kalau dia apa? Kalau spasi 1 kan dia kontrol 1. Kalau spasi 2 kontrol 2 gitu dia. Ya, spasi 3 kontrol 3 tidak gitu dia. Nanti kalian atur sendiri gitu ya. Nanti lihat di pengaturan itu bisa ada atur spasinya. Gitu dia. Ya, nanti yang pasti kayak gini aja lah supaya jangan salah, itulah gunanya buku panduan tadi. Gitu ya. Jadi nanti kita cek mengerjakannya. Kalau sudah selesai kita ketik-ketik, makanya kalau boleh ketik aja dulu semua. Kalau sudah selesai diketik semuanya, baru atur nanti spasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak, izin bertanya Pak, yang di bab 1 latar belakang di paragraf 4. Nah, pembimbingan saya udah pernah masukkan penelitian terdahulu. Namun kata ibu itu tidak memakai itu, Pak. Terus itu dibuatnya di bab 2, 2.1. Nah, sedangkan di panduan tidak ada memakai penelitian terdahulu lagi. Oke. Nah, itu solusinya gimana, Pak? Ya, nanti kita akan apa ya? Itu kan karena apa? Kita rapat dosennya baru tanggal 3, baru hari Rabu semalam, Anissa, gitu ya. Jadi mungkin tidak begitu jelas, masih mungkin karena apa? Ini keterlambatan Kaprodi sih menyampaikan kepada dosen pembimbing, gitu ya, sehingga dosen pembimbing masih mengikuti aturan yang lama, gitu ya. Nanti akan kita sampaikan lagi kepada dosen pembimbing ya. Itu ya Anissa ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Oke, waktu kita sudah 1,5 jam, sudah bagus diskusi kita ini ya, dan yang sudah sabar bagus sekali gitu ya. Tapi yang pasti pesan saya buat kita semua ya, sedih, galau gitu ya kan, pusing, tak tahu ngapa-ngapain, itu suka duka dalam skripsi lah itu. Yang pasti jangan sampai terganggu kesehatan kita gara-gara skripsi gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, silakan jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Bimbingan itu boleh gitu ya kan. Boleh dia secara langsung tatap muka kalau mana tahu ya, tapi boleh juga secara online. Ya. Jadi untuk skripsinya boleh aja dikirim Pak, mohon izin untuk bab 1 saya boleh nggak saya kirim pakai via WA seperti itu dia ya. Silakan. Pokoknya komunikasinya sopan lah. Jangan dibilang, Pak, saya kirim bab 1 saya ya, jangan gitulah. Ya kan? Mohon Pak, saya mau bimbingan, bisa nggak bab 1 saya kirim via WA gitu ya. Atau via email atau via Instagram boleh, gitu ya. Nah, mana tahu kayak saya, ini bimbingan saya seringkali itu ya, menyampaikan sama saya, karena banyak sekali kerjaan saya, kadang-kadang yang dikirim tadi lupa saya periksa. Maka nanti boleh aja di WA lagi, selamat pagi Pak, mohon izin, jangan lupa ya Pak, skripsi saya untuk diperiksa, seperti itu dia. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Dan satu lagi pesan saya, ketika kamu menyerahkan bab 1 sama dosen pembimbing, belum diperiksa dan belum diapa, jangan diam aja, langsung dikerjakan bab 2. Sembari menunggu ACC bab 1, bab 2-nya dikerjain lagi. Gitu dia. Sehingga nanti ketika bab 1 kita sudah di ACC, kita sudah tidak lama lagi untuk bimbingan bab 2, seperti itu dia. Ya, pokoknya kita ligat lah gitu ya, ligat, dan kita punya punya prospek. Kira-kira saya sampai tanggal segini apa siap ya? Nah, sampai segini apa siap ya gitu ya. Makanya supaya tidak malas, ya jalan komunikasi yang baik dengan pembimbing dan selalulah berdiskusi dengan kawan-kawannya. Gitu dia ya. Tapi jangan sampai seperti ini ya. Aku sudah berdiskusi sama kawanku Pak, sehingga file kuku saya kasih sama dia, sehingga punya kami sama. Jangan gitu ya kan.
itu nanti bahaya gitu ya kan. Nah, karena nanti itu akan ada apanya itu konsekuensinya. Nanti ketika kalian ujian seminar proposal gitu ya kan, ditengok loh, kok sama ini sianu sama sianu gitu ya. Akhirnya dua-dua kalian disuruh ulang dari awal, kan parah kan gitu ya. Jadi boleh membantu kawannya, jangan pula kalian kasih filenya bulat-bulat gitu ya. Kadang-kadang kawan kita ini kan udah dibantu, rupanya menenggelamkan pula kan gitu dia. Bisa dikirim bab 1, kita kirimkan. Rupanya punya kita itu pula dia makanya dibimbingkannya gitu dia ya. Nanti sampaikan, boleh dikirim bab 1, boleh. Tapi ingat ya, jangan sama punya kita. Kalau sama ya, ini ingat WA saya ini sebagai bukti bahwa kamu yang minta bab 1 saya gitu. Ya. Ini Sinda Pak izin bertanya Pak, apakah boleh bimbingan dengan judul yang baru saya sementara SK-nya belum ada Pak? Karena bab 1 saya sudah selesai Pak gitu ya. Sabar ya Nova, sabar ya Nova, gitu ya. Izin saya bertanya Pak. Oke Widalius, silakan. Baik Pak, yang saya tanyakan Pak tentang tempat riset ini Pak. Kalau seandainya nanti Pak dari tempat riset saya, soalnya kan saya risetnya di Dinas Pendidikan Pak. Nah jadi nanti Pak, kalau seandainya data-data itu yang saya minta Pak, nggak dikeluarkan, cuman itu Pak jalan keluarnya Pak. Oke, untung diingatkan sudah di sini. Kalau nggak sudah lupa saya. Oke, ini ya sampaikan sama kita. Bagi yang belum mengajukan surat riset boleh diajukan, gitu ya. Biar saya bawa surat risetnya. Satu lagi untuk riset. Ini untuk riset ya. Untuk riset di sini yang diperlukan adalah pandai-pandai kita. Ya kan? Maksudnya pandai-pandai gimana nih Pak? Yang pertama adalah hal yang harus kita pentingkan di riset inilah mereka mengizinkan kita riset dan dikeluarkan surat riset balasannya. Itu aja. Soal datanya, ini rahasia kita lah ini. Jangan sampai ke tempat yang lain lah. Ya, datanya kita ada yang buat. Gitu ya. Ya, karena untuk riset ini biasanya apalagi kalau minta data, kebanyakan tempat riset kita tidak akan mengizinkan. Apalagi kan kita buat misalkan apa? Misalkan penyaluran BLT di desa ini gitu ya. Kita minta data penyaluran itu, mana dikasih? Itu kan banyak dana siluman di dalam itu gitu ya kan. Itu kan data rahasia gitu ya. Yang penting kan yang penting kita ini mengajukan riset. Data apa yang diperlukan Widalius? Ya, apa yang bisa diberikan aja lah Pak. Yang penting saya dikasih izin riset di sini, ada surat balasannya, itu sudah cukup gitu dia. Jadi kalau mereka minta data, apa aja yang bisa diberikan gitu dia. Ya kan gitu aja sampaikan. Kami nggak tahu loh data apa yang kamu minta. Ya kalau saya sebenarnya minta data ini Pak, gitu dia. Jika dikasih, seperti itu dia. Jadi yang pertama yang kalian minta itulah izinnya aja dulu, gitu dia ya. Dikasih nggak saya riset di sini. Kalau sudah dikasih, paling penting itu bukan surat riset yang kalian berikan ya, tapi yang paling penting surat balasannya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di jilidan itu wajib ada surat balasan riset. Menandakan bahwa judul kamu ini tidak judul siluman atau judulnya ini judul aja gitu dia. Jadi surat balasan itu harus kalian terima, simpan bagus-bagus, fotokopinya nanti itu baru kalian bawa. Aslinya itu jangan, karena aslinya itu nanti baru dibuat di jilid lulus gitu dia. Ya. Oke, jadi ini pertanyaan si Priti, izin bertanya Pak, mau minta surat riset, apakah ada surat dari kampus Pak? Tidak, di buku di panduan itu di lampiran juga sudah ada. Contoh permohonan riset. Ya, Priti ini di Prodi TGI ya. Nah, untuk nanti selesai kamu ketikkan surat permohonan apa itu, apanya permohonan riset, kirimkan ke Pak Fahmi. Biar Pak Fahmi buatkan surat risetnya. Seperti itu dia. Kalau yang TI, silakan surat permohonan kirimkan ke saya. Biar saya buatkan surat pengajuan risetnya. Seperti itu ya Priti ya. Yang pasti untuk riset, yang penting intinya diterima aja ya. Untuk data nggak usah diminta muluk-muluk gitu dia. Asal kita sudah diizinkan aja itu sudah jauh lebih penting daripada kita data tidak dikasih Pak. Ya aku dipersulit di situ Pak gitu dia. Satu lagi bagi kita yang riset, jangan diterima semua permintaan mereka ya. Mana tahu nih ada perusahaan kayak gini. Nanti kamu buat sistem seperti ini ya. Jangan diiyakan. Sampaikan aja gitu ya kan. Kalau misalnya gini, mohon maaf ya saya yang bisa sanggupnya aja gitu dia. Seperti itu dia. Jangan kalian iyakan nanti takutnya nggak siap apanya, nggak siap permintaan mereka, skripsimu nggak siap-siap gitu dia. Ya, kadang-kadang perusahaan ini mau juga kesempatan. Oke, saya terima risetmu. Tapi sistem yang kamu bangun nanti kayak gini ya, kayak gini buat ya, kayak gini buat ya gitu dia. Ya, ukur kemampuan kita masing-masing. Kalau sanggup silakan, kalau tidak jangan diterima.
Ya, satu lagi juga untuk riset ini, kalau misalnya tempat riset meminta uang, mendingan pindah tempat riset ya. Kalau pindah tempat riset itu nggak masalah, itu dia, ya nggak masalah. Kita buatkan surat riset yang baru, itu dia. Ya, untuk SK-nya, ya kalau memang harus pindah ya silahkan, gitu dia. Tapi jangan pula, kesempatan ini, judulku tak bagus, sekalian aja aku bilang sama bapak itu alasanku pindah surat riset, gitu ya. Jangan gitu pula, gitu ya kan. Memang betul-betul kita bermasalah tempat riset itu. Oke, itu untuk riset ya. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, ada Pak, saya mau tanya. Kalau nih kan Pak, ini kan surat riset balasannya sudah diberikan nih. Nah, di pertengahan jalan atau di selesai nih, kita kan meminta data yang udah selesai nih. Kan ada nih tanda tangannya atau stempelnya gitu kan. Mereka nggak keluarkan Pak, gimana dong Pak? Jadi surat risetnya, ya surat riset yang Septeria terima, itu surat balasannya itu nggak ada tanda tangan stempel. Iya Pak, misalnya kayak gitu gimana Pak? Kalau mereka udah oke, mereka bilang oke gitu kan. Terus mereka nggak kasih tanda tangannya sama stempelnya Pak. Karena dari orang luarnya bilang itu oke, tapi pas misalnya kayak mana bilangnya, ketuanya tuh yang memiliki itu nggak dikasihnya gitu Pak. Itu gimana Pak? Pokoknya ini satu lagi catatan buat kita ya. Surat riset itu dikatakan sah dan benar. Surat balasan itu ditandai dengan kop surat dan ada tantangan stempel. Jika di antaranya itu tidak ada, maka surat riset itu tidak diterima. Jadi untuk Septeria, kalau memang diterima riset tapi surat balasan tidak ada stempel, berarti itu tidak sah. Seperti itu ya. Oke, Septeria? Oke Pak, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Pak, surat riset tadi tuh Pak. Silakan Bu. Surat riset tadi, berarti surat risetnya tanggal sebelum, misalnya saya udah mulai bimbingannya bulan November atau bulan sekarang Pak, dibuat surat risetnya? Surat risetnya terserah Ibu, kapan perlunya aja gitu dia. Karena sebenarnya untuk riset ini, data riset itu sebenarnya diperlukan di latar belakang masalah sebenarnya ya. Cuma kalau latar belakang masalah kan tidak harus riset pun nggak apa-apa. Karena kalau latar belakang masalah kan kita pengen tahu aja apa sih masalah di situ gitu dia. Sebenarnya untuk riset itu biasanya digunakan untuk mengerjakan bab 4 gitu dia. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Tapi gitu kalau misalnya kita ajukan nggak apa-apa lah ya Pak ya. Namun kalau dari sekarang artinya surat riset itu tidak ada expirednya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Dengan kata lain bahwa judul yang kita ajukan itu benar-benar ada tempatnya seperti itunya. Itunya fungsi daripada surat riset gitu ya. Oke, kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Judul Melva kan penerapan metode Rockset untuk prediksi tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional pada SD Negeri 105356 Lubuk Pakam. Datanya kan dari 5 tahun dari 2017. Itu untuk data kelas 6 aja atau dari kelas 5-nya, Pak? Itu tergantung Melva loh, itu kebutuhan Melva. Untuk di judul ini mau dibuat apa gitu ya. Itu tidak bisa kita tentukan ini, itu tergantung Melvanya mau nilainya seperti apa. Udah gitu Pak, Ibu itu bilang takut nilainya ini dari 2017 nggak ada lagi, katanya gitu Pak. Bisa buat sendiri? Bisa aja gitu. Kita kan nggak tahu di sekolah itu, yang penting surat izin dikasih mereka kan gitu. Berarti kalau surat izin dikasih mereka menandakan bahwa ya data itu data dari mereka gitu aja. Itu Melva dan pembimbingnya lah yang tahu. Sekarang sudah tahu kami semua, berarti bahayalah kamu Melva. Untuk data gitu ya, data itu yang penting seperti ini ya. Mau data ini fiktif atau tidak, yang penting yang pertama riset sudah ada. Yang kedua, kalau memang data itu fiktif gitu ya, sampaikan juga kepada orang kenalan kita di tempat riset bahwa boleh nggak saya buat datanya seperti ini gitu aja. Ya, supaya mereka juga tidak salah paham nanti kan, nanti ditengoknya pula di internet kan, loh kok ada pula ini gitu ya. Satu lagi, untuk instansi-instansi yang sangat riskan, contoh instansi pemerintahan, dalam hal pemberian nama orang itu lebih hati-hati ya, karena nanti kan kalian buat pula nanti misalnya penilaian kinerja terbaik gitu dia, kalian buat nama asli daripada pegawai itu semua, nanti dilihatnya pula namanya kok penilaianku kayak gini, buruk kali gitu dia. Takutnya bisa komplain kan gitu dia. Jadi upayakan nanti kalau hal yang berhubungan dengan instansi-instansi ini,
Untuk nama-nama itu bisa aja nama yang fiktif aja dibuat gitu dia. Ya. Ataupun kalau nama sebenarnya disingkat-singkat aja, jangan nama lengkap gitu dia. Karena kan bisa aja kan kalian buat pula kan. Aku masih ini Bang. Penilaian terbaik itu ya kan. Rupanya dia yang tercorot pula kan, buruk pula nilainya gitu dia. Nah, kan bisa juga dia kecewa dengan itu gitu ya. Oke? Izin bertanya Pak, untuk berita acara bimbingan itu kan ada dua Pak. Yang dipakai pakai tanda tangan tahun ini, yang ada kop surat atau yang ada polos Pak? Apa ini? Berita acara bimbingan. Lembar kendali itu ini yo. Jangan lain-lain ya, lembar kendali kita cuma satu untuk lembar bimbingan. Ini dia lampiran, saya lihat ala apa? Oh. Ini yang tadi ya, surat permohonan seminar proposal, salah. Ini surat permohonan ujian meja hijau, ini surat perubahan judul sudah ada contohnya, ini surat lembar kendali, hanya inilah lembar kendali kita, nggak ada yang lain, gitu dia. Nah inilah lembar bimbingan, ini yang kamu print, yang selalu kamu bawa setiap bimbingan. Gitu ya. Jangan ada yang lain ya. Jangan dilihat-lihat yang sebelum-sebelumnya. Ini punya kita ini tahun ini. Ini apanya ketua perguruannya, ini dosen pembimbingnya. Gitu. Oke. Jadi ini ada apa? Ini surat ini contoh surat permohonan risetnya. Ini ya Priti ya. Nanti dia di apa? Di lampiran gitu. Oke, ini untuk apa alurnya gitu. Bisa ya? Nanti dilihat di sini aja gitu. Ini contoh lembar kendalinya. Ya, penyerahan, selesai diperiksa, tanggal terima kembali, topiknya apa, baru catatannya apa. Jadi untuk topik ini nanti bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu isinya ya. Nanti catatannya apa, apakah perlu revisi dan seterusnya. Itu ya untuk pertanyaan si Vina. Oke, saya rasa waktu kita sudah cukup gitu ya. Itulah diskusi kita. Bagi yang belum paham nanti boleh lagi dijawab saya. Yang pasti untuk skripsi ini jangan dimasalahkan gitu ya, tapi dikerjakan. Oke, itulah dia kira-kira. Untuk itu saya dokumentasikan dulu. Bagi kita yang belum tampak mukanya, silakan diperlihatkan wajahnya biar saya screenshot. Oke, kasih senyum terbaiknya. Saya hitung. Hitungan ketiga, senyumnya sudah ada. Kebetulan kita ini ada sampai 3 layar. Jadi senyum aja dulu semuanya. Karena kita nggak tahu di layar yang keberapa gitu dia. Ya, kasih senyumnya. 1, 2, 3, cheese. Oke, itu yang pertama. Bagi yang belum isi absen, silakan diisi absennya. Sudah saya buat di kolom chat. Sekarang untuk kolom yang kedua atau slide yang kedua, kasih senyumnya lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, itu untuk slide yang kedua. Sekarang kita lihat untuk layar yang ketiga. Kasih lagi senyumnya. Pokoknya senyum aja lah terus, ya. Iya, inilah yang ketiga yang tidak nampak mukanya semuanya, tidak apa-apa lah. 1, 2, 3, senyum. Oke, itulah dia kira-kira diskusi kita hari ini ya. Ini sengaja saya buatkan dan acaranya dadakan karena banyak kali yang ngecek sama saya dan ngeceknya itu adalah masalah-masalah selama bimbingan. Maka saya buat acara ini, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang bermasalah. Untuk proses pembimbingan dicoret-coret, salah, revisi lagi, itu manis pahitnya bimbingan lah itu dia. Ya, yang pasti pesan saya seperti yang tadi, di mana absennya Pak? Aduh, aneh saya ini. Di kolom chat kita lihat, nah di situ kan dilihat agak di atas sedikit, sudah dibagikan tadi itu di atas. Gulung lagi, scroll lagi ke atas, di atas sudah ada. Silakan absen berikut gitu ya. Sudah ya?